Licik, Armenia sewa ratusan tentara bayaran Kurdi buat perangi Azerbaijan. Pemerintah Armenia kerap melakukan tuduhan terhadap Turki yang berdiri di belakang Azerbaijan. Turki dianggap telah memobilisasi tentara bayaran dari Suriah dan Libya untuk membantu Azerbaijan. Ternyata sebenarnya Armenia lah yang justru telah mengirim tentara bayaran yang menjadi musuh utama Turki. Dalam berita FIFA militer selama 29 September 2020 disebutkan bahwa Turki telah mengirim sejumlah tentara bayaran ke Azerbaijan. Para tentara bayaran ini disebut disewa Turki dan perusahaan keamanan swasta Sadat International Defense Consultancy (INC) di bawah komando Jenderal Adnan Tanriverdi. Kemudian dalam laporan lain yang dikutip FIFA militer dari news.am, Armenia kembali mengaitkan Turki dengan tentara bayarannya. Insiden hancurnya 2 unit jet tempur Sukhoi Su-25 militer Armenia akibat serangan F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Turki dijadikan bukti oleh Armenia. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Armenia memastikan jika jet F-16 itu tidak dikemudikan oleh tentara organik Turki, melainkan tentara bayaran yang disewa dari perusahaan bikinan Tanriverdi. Yang terbaru, FIFA militer mengutip laporan Middle East Monitor. Dalam laporan tersebut, Armenia diduga telah menyewa ratusan tentara bayaran dari kelompok teroris Kurdi, Partai Pekerja Kurdistan. Armenia menggunakan milisi dari Unit Perlindungan Rakyat yang merupakan salah satu organisasi yang menjadi musuh utama Turki. Sekitar 300 orang milisi YPG Kurdi dikabarkan telah masuk ke Azerbaijan dan langsung ditempatkan di Nagorno-Karabakh. Tempat berlangsungnya konflik di wilayah itu juga, para anggota YPG ini didatangkan juga untuk melatih pasukan milisi Angkatan Bersenjata Arkas yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Armenia. Kami menyerukan kepada negara-negara itu untuk menjauh provokasi semacam itu terhadap Azerbaijan dan mengambil tindakan. Warga-warga negara tersebut akan menjadi sasaran jika ikut serta dalam operasi militer Armenia, ujar Asisten Presiden dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Azerbaijan, Hikmat Hajiev. Sementara itu, FIFA militer juga memperoleh data lain dari Daily Sabah. Dalam laporan itu, pengerahan pasukan YPG Kurdi ke Azerbaijan merupakan hasil kesepakatan rahasia antara Armenia dan PKK yang merupakan induk dari kelompok milisi tersebut. Kedatangan kelompok milisi YPG sangat membahayakan warga sipil sebab pada akhir Juni 2020 lalu para anggota milisi YPG disebut telah melakukan serangan ke pemukiman sipil Azerbaijan. Sementara itu, pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan diklaim berhasil memenangkan perang melawan pasukan militer Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh. Setelah data yang diluncurkan Kementerian Pertahanan Armenia, ada bukti lain yang menegaskan keberhasilan pasukan Azerbaijan. Salah satu pihak yang meyakini jika pasukan Azerbaijan telah berhasil memenangkan pertempuran adalah Turki. Dalam laporan yang dikutip FIFA militer dari Hurriyet Daily News, kabar itu langsung dilontarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungannya ke Konya, Anatolia Tengah. Armenia mengalami hasil yang tak terduga. Tentara Azerbaijan yang sekarang maju dengan sukses di garis depan telah menyelamatkan banyak wilayah dari pendudukan, ujar Erdogan. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Armenia membongkar data yang memastikan pasukannya telah membunuh 540 orang prajurit Azerbaijan. Tak hanya itu, dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Armenia juga mengonfirmasi jumlah kendaraan tempur dan artileri perang Azerbaijan yang berhasil dihancurkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan pada 30 September 2020, jumlah kematian pasukan Azerbaijan sangat sedikit daripada pasukan Armenia. Saat itu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan bahwa pasukannya telah berhasil menghabisi 2.300 orang prajurit Armenia dan menghancurkan sejumlah unit kendaraan tempur dan artileri perang. Cavusoglu, di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis 1 Oktober 2020. Pertemuan itu digelar sebagai bentuk langkah untuk menyelesaikan perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya. Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan pertemuan Cavusoglu dan Lavrov adalah untuk mengambil langkah bersama penyelesaian konflik.
kedua menteri untuk koordinasi yang erat dari tindakan Rusia dan Turki untuk menstabilkan situasi dengan tujuan mengembalikan penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh ke saluran damai, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia. Pertemuan Cavusoglu dan Lavrov menjadi bukti jika hubungan Turki dan Rusia semakin membaik. Sebab dalam berita FIFA Militer Kamis 1 Oktober 2020, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengultimatum Turki untuk tidak ikut campur dalam perang Armenia-Azerbaijan. Pernyataan Zakharova muncul pasca peristiwa jatuhnya 2 unit jet tempur Sukhoi Su-25 milik Angkatan Bersenjata Armenia. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari bulgarianmilitary.com, 2 pusat tempur Armenia itu ditembak jatuh oleh jet tempur F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Turki atau THK. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, perang Armenia versus Azerbaijan masih terus berkecamuk. Bahkan perang Armenia versus Azerbaijan juga melibatkan negara lain. Armenia klaim pasukan Azerbaijan mendapat bantuan dari militer Turki. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada Jumat 2 September ataupun 2 Oktober 2020 mengklaim memiliki bukti pasukan Azerbaijan yang saat ini memerangi pasukan Yerevan di Nagorno-Karabakh didukung secara militer oleh Turki. Setidaknya 130 orang tewas dalam pertempuran yang berlangsung berhari-hari itu dan menjadi bentrokan terburuk sejak 2016 di sana. Sementara itu, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia menyerukan diakhirinya permusuhan. Kami punya bukti, kata Perdana Menteri Nikol Pashinyan kepada surat kabar Prancis Le Figaro yang dikutip AFP. Mereka menggunakan drone dan jet tempur F-16 Turki untuk membom wilayah sipil dan Nagorno-Karabakh. Armenia sebelumnya menuduh Turki mengirim tentara bayaran untuk mendukung Azerbaijan. Pada Senin 28 September 2020, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan Turki telah mengirim setidaknya 300 proxies dari Suriah Utara. Pernyataan terbaru Pashinyan ini diamini oleh Emmanuel Macron yang mengatakan laporan intel yang mengungkap tentara yang ditarik dari kelompok milisi telah melintasi Turki dalam perjalanan ke Azerbaijan. Presiden Prancis itu mengatakan garis merah telah dilintasi yang tidak bisa diterima dan menuntut penjelasan dari Ankara. Meski begitu, dunia terus meminta Armenia dan Azerbaijan menyudahi peperangan. Bahkan ketika terjadi eskalasi konflik yang mengancam akan menyedot kekuatan regional Rusia dan Turki ke dalam konflik. Dalam seruan bersama pada Kamis 1 Oktober 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak kedua pihak kembali bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang sudah berlangsung lama. Pashinyan dan pemimpin Azerbaijan Ilham Aliyev sama-sama menolak gagasan untuk mengadakan perundingan. Perdana Menteri Armenia tersebut berkata Nagorno-Karabakh tak bisa menurunkan senjata karena itu akan menyebabkan negosida orang-orang yang tinggal di sana menghadapi ancaman eksistensial.